Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi mengenai activity report tentang penjualan puding cup yang telah saya jalankan. Jadi untuk poin pembahasannya itu yang pertama ada product overview, lalu promotion strategy, lalu ada consumer profile, competitor analysis, dan terakhir ada sales report. Untuk yang pertama ada product overview. Jadi untuk produk yang saya jual itu adalah puding cup, puding lezat yang penyajiannya dalam kemasan cup yang praktis. Tersedia berbagai macam rasa seperti coklat, strawberry, bubblegum, dan mangga. Oh ya, ini tuh rasa hanya sebagai rasa contoh saja. Sebenarnya itu ada banyak, ada rasa pisang, ada rasa karamel, ada rasa matcha, dan masih banyak lagi. Untuk harga satu cup puding ini tuh adalah sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah tergantung ukuran cup yang digunakan. Dan ini ada contoh sampel cup puding yang harganya itu 2.000. Di sini ada yang rasa coklat, di sini juga ada yang rasa matcha. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu promotion strategy. Promosi, saya menggunakan dua metode promosi, yaitu mempromosikan langsung kepada customer atau pelanggan, lalu yang kedua melalui media sosial seperti WhatsApp. Karena saya penjualan puding cup ini masih belum luas, masih di sekitar area rumah. Jadi menurut saya dua strategi itu yang paling efektif untuk mengenalkan barang atau produk yang saya jual. Strategi tersebut berhasil menarik minat pembeli dengan adanya pengenalan produk seperti harga, rasa, konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk yang saya promosikan. Yang ketiga adalah customer profile. Untuk target market dari puding cup ini tuh rentang usianya dari 5 sampai 12 tahun, itu target utamanya. Namun tidak menutup kemungkinan usia di atas itu tuh membeli puding cup ini juga, karena ada beberapa rasa yang mungkin ditunjukkan kepada orang di atas umur segitu, seperti rasa cappuccino atau mochaccino. Itu adalah rasa kesukaan dari orang dewasa. Lalu adalah kesukaan atau hobi. Selanjutnya adalah mereka yang kegemaran mengkonsumsi makanan yang praktis, lembut, terjangkau, dan juga manis. Lalu yang ketiga adalah lokasi. Untuk lokasi yang saya gapai untuk target market puding cup ini adalah pemukiman padat penduduk dan juga sekolah-sekolah di sekitar. Karena puding cup ini tuh kan sebenarnya makanan yang tidak boleh terlalu lama di suhu luar ruangan ya, itu mengakibatkan puding cup ini jadi tidak tahan lama. Jadi sebisa mungkin ditaruh di dalam lemari pendingin supaya umur dari puding cup ini tuh lebih lama, bisa sampai mungkin kurang lebih seminggu bertahan jika di dalam suhu ruangan yang dingin. Suhu ruangan, bukan suhu ruangan tapi di suhu kulkas. Lalu selanjutnya adalah kompetitor analisis. Baik, untuk sejauh ini ya, untuk kompetitor yang saya lihat itu belum ada kompetitor yang menjual produk sejenis seperti puding yang saya jual. Namun dalam kasusnya itu anak-anak itu sepertinya bingung ingin memilih es krim atau puding gitu. Kadang mereka tuh bimbang untuk memilih di antara dua produk itu, karena menurut saya es krim adalah produk yang bisa dibilang kompetitor pada penjualan puding cup ini. Karena selain rasanya yang mirip, yaitu manis, teksturnya lembut, itu adalah maksudnya produk yang sebidang atau sejenis dengan puding, namun hanya penyajiannya aja yang berbeda. Lalu yang kelima ada sales report. Jadi untuk penjualan puding cup ini tuh, ini kita ambil untuk minimal penjualan ya. Jadi selama sebulan itu penjualan puding cup minimal 250 piece atau cup. Modal untuk membuat puding sekitar 26.000.
untuk 25 cup. Jadi 26.000 ini itu sudah termasuk puding, sendok, cup dan tutup cup, lalu proses memasak dan juga air segala macam. Nah, keuntungan yang didapat itu sekitar 2.000 harga puding dikali dengan total yang terjual dalam sebulan, yaitu 250, lalu dikurang dengan 26.000 sebagai modal per 25 puding itu, lalu dikali 10 itu total puding yang dikali 10 itu karena kan 26.000 itu kan 20 per 25 cup puding. Nah, ini dikali 10 biar banyak itu menyamai cup yang terjual dalam sebulan. Jadi dikali 10 sama dengan 500.000 dikurang 260.000. Jadi keuntungan bersih dalam sebulan itu dalam penjualan cup puding ini sekitar 240.000. Produk cup ini selalu laku terjual dengan minimal 250 cup per bulan, namun penjualan akan naik. Nah, penjualan naik itu tuh biasanya tuh adanya permintaan melalui pesan WhatsApp untuk pembuatan cup. Kadang itu permintaan sekali request bisa sampai 50 cup per hari, itu untuk acara-acara ulang tahun atau syukuran. Nah, untuk penjualan menurun sebenarnya bukan menurun tidak sesuai dengan sebulan 250, enggak. Penjualan tetap 250, cuman daya belinya yang berkurang. Kayak misalnya biasanya tuh puding tersebut tuh bisa habis dalam 3 hari gitu. 3 hari itu untuk 25 cup, dan ini hanya 4 hari, butuh 4 hari untuk 25 cup. Jadi selisih sehari dalam proses penjualan, penghabisan dari si cup ini per 25 cup. Mungkin segitu saja sedikit activity report yang saya lakukan untuk penjualan puding cup ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.